sisakan sedikit. Ini untuk nanti. Jangan lupa pinggirannya itu kita sisir supaya tidak ada mentega dan gula yang terendap. Akan saya sisakan kembali sedikit. Ini untuk adonan putih telur seperti ini. Lalu ini akan kita mixer hingga benar-benar kental dan mengembang. Seperti ini, sudah agak berbusa, baru saya akan langsung saja masukkan semua sisa gula. Nah, setelah rata seperti ini akan saya panggang sebentar. Di sini kita langsung saja ke cara pembuatannya. Kue lapis nanas. Di sini saya gunakan margarin, sudah saya mix dengan butter. Jika ingin gunakan margarin saja juga nggak apa-apa. Lalu akan saya tambahkan gula. Dan gulanya akan saya sisakan sedikit. Ini untuk nanti akan saya campurkan ke adonan kuning telur. Ini siap kita mixer, dan ini langsung saja kita mixer dengan kecepatan rendah dulu, kemudian nanti akan kita naikkan secara bertahap ya. Sudah seperti ini, akan kita naikkan speednya. Saya gunakan kecepatan speed paling tinggi ya. Kita mixer sampai benar-benar halus dan tercampur merata. Jangan lupa pinggirannya itu kita sisir supaya tidak ada mentega dan gula yang terendap di dalamnya, dan kita mixer kembali sampai mereka benar-benar tercampur merata. Hey, that's pretty good. Nah, setelah seperti ini, kurang lebih saya mixer 15 menit dengan kecepatan tinggi. Lalu saya akan tambahkan susu kental manis. Ini sesuaikan saja juga dengan selera. Bila bisa dikurang dan boleh juga ditambah seperti itu ya. Lalu akan kita mixer kembali sampai benar-benar halus dan tercampur merata.
kira-kira ini, seperti ini. Teksturnya sudah benar-benar halus. Ini tadi saya mixer lagi kurang lebih 10 menit lagi dari penambahan susu kental manis. Tapi jangan ikuti atau terpaku dengan waktu yang saya gunakan, sesuaikan saja atau kenali saja kekuatan mixer masing-masing, seperti itu ya. Yang jelas sampai adonannya ini benar-benar halus dan menyatu. Seperti ini. Ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Dan di wadah lain saya sudah siapkan kuning telur. Dan saya akan campurkan dengan sedikit gula yang tadi kita sisakan. Akan saya sisakan kembali sedikit. Ini untuk adonan putih telur. Seperti ini. Lalu ini akan kita mixer hingga benar-benar kental dan mengembang. Seperti ini teksturnya. Ini sudah cukup. Ini kita mixer kuning telurnya jangan sampai benar-benar kaku ya. Emang apa sih nggak boleh? Karena itu yang akan mempengaruhi kue lapis itu jadinya bergelembung-gelembung seperti itu ya. Ini cukup sampai sudah kental, sampai kembang dan agak kental seperti ini sudah cukup. Jangan sampai benar-benar kaku ya. Lalu adonan ini seperti ini. Ini akan kita sisihkan terlebih dahulu juga. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita mixer kembali putih telurnya. Dan akan saya tambahkan vanili. Lalu akan kita mixer sampai berbusa, baru kita akan tambahkan gula. Kita mixer dengan kecepatan sedang. A few moments later. Seperti ini. Sudah agak berbusa, baru saya akan langsung saja masukkan semua sisa gulanya tadi. Dan ini akan dimixer sampai benar-benar kaku dengan kecepatan sedang.
dia hasilnya. Akan kita balik, ini tidak tumpah. Berarti ini adonannya sudah siap dan putih telurnya. Kita sisihkan kembali. Dan lanjut, kita akan lanjut ke proses penyampuran bahan. Ini akan kita nyalakan mixernya dari adonan mentega tadi. Lalu nanti akan kita tambahkan dengan kuning telur yang sudah kita mixer dan kita sisihkan tadi. Ini akan kita mixer dengan kecepatan sedang. Setelah tercampur merata kuning telur dan adonan menteganya, lalu saya akan campurkan es teh. Ini setengah sendok teh. Ini akan dimixer sampai benar-benar menyatu telur dan menteganya dengan SP-nya tadi. Mixer sampai benar-benar teksturnya halus dan tercampur merata. Dan ini dia teksturnya setelah tercampur merata adonan mentega dan kuning telurnya. Akan kita lanjutkan dengan masukkan maizena. Ini mixer sebentar saja sampai tercampur saja. Sudah, seperti ini sudah cukup. Dan selanjutnya adonan putih telurnya. Masukkan secara bertahap dengan kecepatan rendah. Sampai
adonan putih telurnya itu habis. Nah, seperti ini sudah tercampur merata semua adonan mentega, kuning telur dan putih telur. Lalu kita akan masukkan yang terakhir tepung terigunya. Terigunya kita masukkan secara bertahap sampai terigunya habis. Mixer dengan kecepatan rendah sampai benar-benar merata. Ini adonannya sudah siap, semuanya sudah tercampur merata dan adonannya sudah benar-benar halus. Seperti ini. Ini siap untuk kita panggang ya. Kita siapkan loyang ukuran 20 x 20. Saya olesin margarin tipis-tipis, bawahnya aja. Tapi ini nantinya akan jadi benar-benar tinggi dan tebal. Jika ingin ketinggian lapisnya itu tidak terlalu tinggi, boleh digunakan loyang 22 x 22 seperti itu ya. Ini tipis-tipis aja seperti ini, cukup bawahnya aja, samping-sampingnya tidak perlu. Lalu alasi dengan kertas roti.
Sini sudah rapi. Lalu oleskan kembali di atas kertas rotinya ini tipis-tipis saja. Ini sudah siap kita gunakan. Ini adonan tadi, ini sudah siap tadi. Sebelum digunakan selalu diaduk seperti ini bawahnya. Dan saya gunakan gelas untuk takaran jumlah banyaknya adonan. Boleh gunakan apa aja yang senyamannya aja. Dan untuk tingkat ketebalannya itu disesuaikan saja. Saya gunakan centong sayur seperti ini biar gampang. Kurang lebih segini, setengah lebih adonannya. Kita tuang langsung ke loyang yang sudah kita siapkan tadi. Lagi-lagi saya ingatkan untuk jumlah banyak adonan ini atau tingkat ketebalannya sesuaikan saja dengan selera, bisa lebih tipis, bisa juga lebih tebal seperti itu ya. Agak berisik suara anak-anak ramai di rumah. Ini untuk lapisan pertama memang kurang rapi, tapi setelah masukkan ke oven nanti dia akan rapi dengan sendirinya. Kita oven. Dan di sini saya sudah panaskan oven. Untuk lapisan pertama saya gunakan api atas bawah dengan suhu 180 derajat. Kita oven sampai benar-benar matang. Kita cek apakah sudah matang. Nah, jika sudah seperti ini, warnanya sudah kuning kecoklatan, ini sudah matang. Kita angkat. Kita lapis lagi, lapisan kedua. Lakukan sama seperti tadi. Nah, ini untuk lapisan kedua dan seterusnya. Saya akan pindahkan raknya ke rak atas. Dan saya akan gunakan api atas saja. Suhunya sama, 180 derajat. Kita panggang adonannya sampai benar-benar matang. Jika ada gelembung-gelembung atau ada yang menggelembung, ditusuk saja dengan tusuk gigi. Lalu olesi sedikit ini dengan margarin. Akan kita tekan-tekan. Ini tekannya perlahan saja, jangan ditekan kuat-kuat. Asal saja biar supaya rapi saja. Ini sudah cukup. Dan saya
akan lapisi lapisannya dengan selai nanasnya. Ini saya lapisi 2 lapis sekali, setelah itu lapis ketiga selai nanas, seperti itu. Akan saya lakukan seperti itu seterusnya. Terserah jika ingin 3 lapis sekali atau 4 lapis sekali juga boleh, sesuaikan saja dengan selera. Ini saya tadi 2 lapis, setelah lapis kedua saya lapiskan dengan selai, diratakan, jangan ditekan. Ini kita sapu seperti ini dari samping ke samping. Nah, setelah rata seperti ini akan saya panggang sebentar, baru nanti akan saya lapisi kembali dengan adonan. Ini dipanggang sebentar setelah kita olesi dengan selai nanas. Seperti ini, setelah kita panggang sebentar, kurang lebih 3 menit. Lalu lanjut kita lapisi dengan adonan telurnya atau adonan yang sudah kita buat ini. Untuk lama pemanggangan adonan ini sesuaikan saja dengan tingkat kemampuan oven. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Tapi untuk panggangan atau untuk memanggang selainya itu tadi jangan terlalu lama, cukup 2-3 menit saja sudah cukup. Sudah seperti ini, kita panggang kembali sampai benar-benar matang. A few moments later. Tekan-tekan selalu seperti ini, tapi jangan terlalu kuat, perlahan saja. Ini fungsinya hanya untuk meratakan permukaan adonan. Ini dia lapis yang terakhir kita. Jadinya tinggi full seperti ini. Kurang lebih 4 jari lebih. Ini akan kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin. Ini dia hasilnya setelah dikeluarkan dari loyang. Sebelum kita keluarkan dari loyang itu harus benar-benar dingin, baru bisa kita keluarkan dari loyang. Seperti itu ya. Ini akan coba saya potong. Kita lihat tekstur dalamnya. Mulai kita potong. Kita akan lihat dalamnya seperti apa.
potong. Nah, seperti ini hasil dalamnya. Kita geser, lihat bagian dalamnya seperti ini. Selamat mencoba dan semoga berhasil.